Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Faini salam dari kelas 10 AKL absen 18. Hari ini saya akan membahas PowerPoint saya tentang keselamatan kerja dan pencegahannya di dalam pelajaran etika profesi kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Di dalam PowerPoint yang sudah saya buat ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian dari kecelakaan dan kecelakaan kerja. Yang kedua ada jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang ketiga penyebab dari kecelakaan kerja. Yang keempat ada pencegahan dari kecelakaan kerja. Dan yang terakhir ada contoh dari kecelakaan kerja. Pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dihendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Menurut Debnaker dalam tahun 1999. Kecelakaan kerja atau accident adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Menurut Didi Sugandi tahun 2003. Kecelakaan kerja adalah suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka atau cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja, terjadi karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, menurut definisi tersebut ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dihendaki. Yang kedua adalah kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda. Dan yang terakhir adalah kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Selanjutnya ada jenis-jenis kecelakaan. Ada 6 yaitu berdasarkan jenis kecelakaan, berdasarkan letak kelainan, berdasarkan penyebabnya, berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan sifat luka, dan berdasarkan lokasi. Yang pertama, jenis kecelakaan kerjanya yaitu jenis kecelakaan. Berdasarkan jenisnya, kecelakaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terkecuali benda jatuh, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. Jenis lain termasuk kecelakaan yang datanya tidak cukup atau kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi tersebut. Selanjutnya ada berdasarkan penyebabnya. Mesin yang dapat menjadikan penyebab kecelakaan diantaranya pembangkit tenaga terkecuali motor listrik, mesin penyalur atau transmisi, mesin-mesin untuk mengerjakan logam, mesin pengolah kayu atau penggergaji kayu, mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin lain yang tak terkelompokkan. Selanjutnya ada alat angkutan dan peralatan terkelompokkan. Klasifikasi ini terdiri dari yang pertama yaitu mesin pengangkat dan peralatannya. 2. Alat angkutan yang menggunakan rel. Yang ketiga, alat angkutan lain yang beroda. Keempat, alat angkutan udara. Kelima, alat angkutan air. Dan yang keenam, alat angkutan lain. Selanjutnya ada peralatan lain. Penyebab kecelakaan kerja oleh peralatan lain diklasifikasikan menjadi yang pertama alat bertekanan tinggi, 2. Tanur, tungku atau kilang, yang ketiga alat instalasi pendingin, 4. Instalasi listrik termasuk motor listrik tetapi dikecualikan alat listrik atau tangan, 5. Perkakas tangan bertenaga listrik, 6. Perkakas instrumen dan peralatan di luar peralatan tangan bertenaga listrik. Yang 7 ada tangga berjalan. Ke-8 peranca atau scaffolding. 9 peralatan lain yang tidak terklasifikasikan. Selanjutnya ada material, bahan-bahan, dan radiasi. Material, bahan-bahan, dan radiasi yang dapat menjadi penyebab kecelakaan diklasifikasikan menjadi yang pertama bahan peledak, 2. Debu gas cairan zat kimia dan di luar peledak, 3. Kepingan terbang, 4. Radiasi, 5. Material dan bahan lainnya yang tak terkelompokkan.
Ada lingkungan kerja. Faktor dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan diantaranya berupa di luar bangunan, di dalam bangunan, di bawah tanah. Perantara lain yang tidak terkelompokkan. Penyebab kecelakaan berdasarkan perantara lain yang tidak terkelompokkan terbagi atas yang pertama hewan dan dua penyebab lain. Masih ada banyak penyebab lainnya. Selanjutnya, perantara yang tidak terklasifikasikan karena kurangnya data. Kurangnya data penunjang dari penyebab kecelakaan dapat diklasifikasikan tersendiri dalam satu kelompok. Selanjutnya ada berdasarkan letak lainannya. Berdasarkan letak lainannya, jenis kecelakaan dapat dikelompokkan pada 1 kepala, 2 leher, 3 badan, 4 anggota atas, 5 anggota bawah, 6 banyak tempat, 7 kelainan umum, dan 8 adalah letak lain yang tidak dapat dimasukkan klasifikasi tersebut. Sedangkan menurut Bennett NB, Silalahi dalam analisa sejumlah kecelakaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam pembagian kelompok yang jenis dan macam kelompoknya ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah berdasarkan tingkat keparahannya. Dalam Mitch Pollitt-Ridgeletman SB 1930 nomor 341, kecelakaan dibagi menjadi 3 tingkat keparahan, yakni mati, berat, dan ringan. Dalam PP 11/1979, keparahan dibagi dalam 4 tingkat, yakni mati, berat, sedang, dan ringan. Berdasarkan sifat luka. Menurut sifat luka atau kelainan, kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 15 jenis, yaitu patah tulang, dislokasi atau kesleo, regang otot atau urat, memar dan luka lain, amputasi, luka lain-lain, luka di permukaan, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan mendadak, akibat cuaca dan lain-lain, mati lemas, pengaruh arus listrik, pengaruh radiasi, luka yang banyak dan berlainan sifatnya. Berdasarkan lokasi, dalam pertambangan minyak dan gas bumi ditentukan kelompok daerah kerja, yaitu seismik, pemboran, produksi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Selanjutnya kita masuk di bagian penyebab kecelakaan kerja. Yang penyebab kecelakaan kerja terbagi menjadi 4. Ada 4, yaitu yang pertama adalah situasi kerja. Itu terbagi menjadi 4, pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, dan pelengkap yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Kedua, kesalahan orang. Ada 4 juga. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang minim. Kedua, masalah fisik atau mental. Ketiga, motivasi yang minim atau salah penempatan. Lalu yang terakhir adalah perhatian yang kurang. Selanjutnya, ketiga, tindakan tidak aman. Terbagi menjadi 3, yaitu tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui, mengambil jalan pintas, dan menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Jadi bisa terjadi kecelakaan kerja dikarenakan ini. Terakhir, kecelakaan, kejadian yang tidak terduga akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, terjatuh atau terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan kerja. Ini ada 5. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Sumakmur 2009. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja itu ada 3, yaitu yang pertama tuh memenuhi syarat aman, yang kedua memenuhi syarat keselamatan, dan yang ketiga adalah memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. Itu meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan, pemasangan mesin, dan lain-lain ya. Selanjutnya adalah faktor mesin. Sebenarnya ini faktor mesin dan peralatan kerja disatui ya, karena mesin juga termasuk peralatan kerja juga ada mesin gitu. Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin.
atau perkakas yang bergerak antara lain bagian yang berputar. Bila pagar atau tutup pengaman telah terpasang, harus diketahui dengan pasti efektif tidaknya pagar atau tutup pengaman tersebut yang dilihat dari bentuk dan ukurannya yang sesuai terhadap mesin atau alat, serta perkakas yang terhadap keselamatan pekerja dilindungi. Selanjutnya ada faktor perlengkapan kerja. Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja, seperti kacamata atau pakaian kerja, sarung tangan, terus topi, helm, yang kesemuanya itu harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja di penggunaannya, nyaman ya. Terakhir ada faktor manusia. Pencegahan kecelakaan terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja yang memang harus ditaati. Ada lagi mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental. Selanjutnya di sini saya beri satu contoh dari kecelakaan kerja, yaitu pada saat kecelakaan di Piper Alpha jenis pabrik industri minyak dan gas lepas pantai platform dengan berat 2000 metric tons di laut. Ini sudah ada contoh dari kecelakaan kerjanya, kalian juga bisa cari langsung di Google, ada banyak sekali contoh-contoh dari kecelakaan kerja. Ini kronologi peristiwanya seperti ini. Lalu ada akibatnya, pasti ada akibatnya ya dalam suatu kejadian itu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, karena saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.